Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amora dan di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara bermain board game Create the Rujak. Jadi Create the Rujak adalah permainan strategi ringan yang dimana para pemain itu berperan sebagai pembuat rujak dan mereka itu berlomba untuk mengumpulkan bahan sesuai dengan menu yang tertulis. Game ini seru, interaktif, dan penuh strategi sederhana yang bisa dimainkan siapa saja. Jadi, kita langsung saja ke tutorialnya. Cus! Oke, sebelum memulai permainan, alangkah baiknya jika aku kenalin ke kalian komponen-komponen dari board game Create the Rujak ini. Oke, yang pertama yaitu terdapat 10 kartu tile. Nah, kartu tile ini berfungsi sebagai petak langkah, tempat pemain menggerakkan pion mereka dan mengambil bahan sesuai dengan tempat mereka berhenti. Yang kedua ada kartu pesanan. Nah, kartu pesanan ini berisi list buah dan bumbu yang akan dikumpulkan dan angka poin yang akan menjadi penentu kemenangan. Selanjutnya yaitu Movement Selector Board. Movement Selector Board ini digunakan sebagai penentu langkah pemain. Terdapat 4 angka di papan tersebut. Nah, selanjutnya ada Safe Storage Board. Nah, di Safe Storage Board ini terdapat gambar 8 piring dan 1 lemari pendingin yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan dan tempat mengamankan bahan untuk setiap pemain. Selanjutnya ada toko bahan. Nah, toko bahan ini berfungsi untuk menempatkan semua bahan-bahan rujak. Selanjutnya ada flip token. Nah, flip token ini berfungsi sebagai penentu jumlah bahan yang akan diterima pemain ketika berhenti di tile bahan. Selanjutnya yaitu token untuk Movement Selection Board. Jadi ini diletakkan di atas Movement Selection Board untuk sebagai patokan ketika pemain menentukan sebuah angka. Dan yang terakhir yaitu pion. Ya, ini berfungsi sebagai objek penggerak dari pemain. Baik, langsung saja kita mainkan. Di sini terdapat 4 pemain. Pemain pertama yaitu aku sendiri, pemain kedua, pemain ketiga, dan ada pemain keempat di sini. Langkah pertama, bagikan 1 safe storage ke setiap pemain. Langkah kedua, bagikan 1 movement selector dan 1 token ke setiap pemain. Langkah ketiga yaitu bagikan 1 pion ke setiap pemain. Langkah keempat, bagikan 2 kartu pesanan secara acak ke setiap pemain. Langkah kelima, letakkan kartu pesanan secara random seperti yang ada pada video. Langkah keenam, pisahkan kartu tile lemari pendingin seperti ini dan aku akan letakkan di 2 sisi yang berbeda seperti yang ada pada video. Langkah keenam, sisa kartu tile yang ada yaitu kartu bahan, aku acak dan letakkan sesuai dengan pola yang ada pada video seperti ini. Lanjut, siapkan flip token dan siapkan toko bahan yang berisi semua bahan-bahan rujak. Lanjut, kita mulai permainan. Di sini cara menentukan start yaitu dengan dimana letak bumbu rujak berada. Nah, di sini dan kita letakkan semua pion peserta, pion pemain di tile bumbu rujak. Dan nanti cara jalannya berputar searah dengan jarum jam. Oke, lanjut main. Di sini aku giliran pertama. Awal-awal kita harus memperhatikan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan di pesanan. Dilihat dari pesanan raya, di situ dibutuhkan buah belimbing, tetapi buah belimbing membutuhkan 5 langkah. Nah, itu nggak cukup ya teman-teman, jadi saya mencari langkah lain yaitu dengan menentukan bahan yang lebih dekat. Nah, contohnya di sini ada
buah nanas. Nah, buah nanas ini yang paling dekat ya teman-teman. Nah, jadi saya hanya membutuhkan satu langkah untuk melangkah ke tile nanas. Oke, pindahkan pionnya dan jalan satu langkah. Selanjutnya saya harus mengacak atau melempar flip token untuk menentukan berapa bahan yang akan aku ambil di toko bahan. Oke, yang aku dapatkan di sini 2, berarti aku akan mengambil 2 buah nanas dan aku meletakkannya di safe storage. Seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya akan beralih giliran ke pemain lain. Setelah beberapa kali perputaran, dan ini giliran aku, dan aku memutuskan untuk berhenti di tile yang sama dengan pemain lawan. Seperti ini. Nah, di sini, di situasi seperti ini, aku harus memilih antara mau mengambil buah yang seperti ada di tile atau merebut bahan pemain lawan. Nah, jika aku memilih untuk mengambil atau merebut bahan dari lawan, aku harus menebak atau menentukan bahan apa yang ingin aku ambil. Contohnya buah belimbing. Nah, lawan atau pemain lawan harus mengacak dan menutup bahan rujak yang ada di safe storage-nya. Dan kita harus menebak di mana posisi belimbing atau bahan yang kita butuhkan. Dan ketika aku menyebutkan buah belimbing dan aku membuka bahan yang ada di safe storage lawan dan itu salah, aku tidak berhak untuk mengambilnya atau merebutnya. Sebaliknya, jika aku menebak dengan benar, otomatis buah yang atau bahan yang dimiliki oleh lawan itu menjadi milikku. Seperti itu. Lanjut, ketika giliranku dan aku membutuhkan satu bahan nih. Contohnya bahan belimbing, dan itu lumayan sulit untuk didapatkan, dan aku memiliki 3 bahan yang sama seperti ini, seperti buah nanas, dan aku boleh dan berhak mengembalikannya ke bahan dan menukarkannya dengan satu buah belimbing. Nah, konsep tukar tambah dari toko bahan ini dilakukan ketika giliran pemain dan dia masih berhak untuk melangkah di tile selanjutnya. Selanjutnya, jika aku memutuskan untuk melangkah ke lemari pendingin untuk mengamankan bahanku, contohnya seperti ini, 2 langkah, dan aku melangkah ke lemari pendingin, aku hanya boleh memasukkan 5 bahan, maksimal 5 bahan ke lemari pendingin. Dan itu bahan-bahan yang dibutuhkan di pesanan. Contohnya seperti terlihat di pesanan raya, saya sudah mengumpulkan 2 belimbing dan aku berhak memasukkannya di lemari pendingin seperti ini. Dan di kartu pesanan Ica, aku sudah mengumpulkan 1 apel dan 1 pepaya. Nah, dan aku nggak boleh lagi memasukkan bahan lain karena sudah cukup 5. Oke, selanjutnya ketika aku sudah selesai mengumpulkan 1 pesanan, terlihat sudah mengumpulkan 2 belimbing dan 1 bahan, 1 bumbu rujak, aku bisa mengembalikan bahan tersebut di toko bahan dan menyimpan kartu pesanan yang ada. Nah, ini aku simpan untuk nanti di akhir bakal dinilai. Nah, di saat seperti ini, aku sudah boleh mengambil 1 pesanan lagi. Nah, secara random ya, terserah mau ngambil yang mana. Contohnya aku mau ngambil pesanan Agus, dan selanjutnya aku sudah boleh mengumpulkan lagi bahan-bahan yang ada di pesanan. Seperti itu. Selanjutnya aku akan menyebutkan peraturan-peraturan yang ada. Yang pertama yaitu seperti aku sudah jelaskan sebelumnya, ketika berhenti di tile yang sama dengan pemain lawan, maka pemain boleh memilih antara mengambil bahan di tile atau merebut bahan lawan. Yang kedua, ketika pemain lawan ingin merebut bahan yang dimiliki, maka pemain harus menutup semua bahan yang dia telah kumpulkan di piring dan mengacak tempatnya, dan pemain lawan harus menebak posisi bahan yang dibutuhkan. Peraturan ketiga yaitu perebutan bahan. Sistem perebutan bahan boleh dilakukan ketika sudah melewati 1 putaran. Jadi kalau belum melewati 1 putaran, dari awal itu pemain belum boleh melakukan sistem perebutan. Selanjutnya, peraturan selanjutnya, pemain hanya boleh meletakkan maksimal 5 bahan ke lemari pendingin ketika berhenti di lemari tile. Di tile lemari pendingin.
Peraturan selanjutnya yaitu jika bahan yang diletakkan di lemari pendingin tidak sesuai dengan yang ada di kartu atau melebihi yang ada di kartu, maka setiap jenis bahan yang ada di lemari pendingin dikembalikan ke toko bahan. Dan peraturan yang terakhir yaitu jika 8 piring kosong yang ada di safe storage telah penuh, pemain tidak boleh lagi mengisi atau mengambil bahan. Pemain harus mengamankan atau menukarkan bahannya di tile toko, bahan atau lemari pendingin. Jika sudah tidak bisa, maka pemain harus mengembalikan 5 bahan yang dia miliki ke toko bahan, seperti itu. Nah, peraturan selanjutnya yaitu jika telah menyelesaikan satu kartu pesanan, pemain harus mengambil satu kartu pesanan lagi. Begitupun selanjutnya. Yang terakhir yaitu permainan berlangsung terus hingga salah satu pemain berhasil menyelesaikan 4 pesanan rujak secara lengkap dan aman. Selanjutnya dilakukan penghitungan poin dan pemain yang memiliki poin yang paling banyak dari kartu pesanan itulah pemenangannya. Sekian video tutorial dari saya dan mohon maaf jika kurang atau terlalu berlebihan, dan semoga kalian tertarik dengan permainan ini dan lebih ingin tahu. Dan terima kasih telah menonton, bye-bye.